Bab 731, Rangkaian Peristiwa. Yunlu mempertimbangkannya dengan saksama sejenak dan berkata tanpa sadar, "Tuan muda, Anda benar. Tidak perlu membunuh mata-mata di luar sekte Yuanshan. Namun, jika Anda mengirim binatang iblis untuk menyerang kota utama Beishan, binatang esensi api tidak bodoh, mereka tidak akan bertindak gegabah. Mereka pasti akan memastikan bahwa binatang iblismu memang menyerang kota utama Beishan sebelum mereka datang untuk berhadapan dengan sekte Yuanshan. Saat itu, mereka akan jatuh ke dalam perangkap seperti yang kau katakan. Namun, pasukanmu juga akan dikirim keluar dan tidak berada di sekte Yuanshan, dan mengandalkan formasi saja untuk menang mungkin tidak mudah." Yang Chen tersenyum tipis, "Senior Yunlu, kamu sudah memikirkannya dengan sangat matang kali ini." Yunlu hanya penasaran. Yunlu tersenyum ramah, "Lagi pula, berurusan dengan binatang esensi api harus dilakukan dengan hati-hati, Tuan muda, Anda tidak boleh ceroboh. Aku tahu apa yang kau katakan. Hanya mengandalkan double array saja tidak cukup untuk menghadapi Fire Essence Beast. Aku harus mengendalikan semua pasukanku, bersama dengan double array ini. Hanya dengan begitu aku bisa yakin akan kemenangan," kata Yang Chen. "Tetapi bagaimana pasukan yang dikirim bisa kembali dalam waktu singkat? Butuh setidaknya 3 hari bagi binatang iblis ini untuk menyerang kota utama Beishan, sementara binatang esensi api sekte Changhai hanya butuh 1 hari untuk sampai di sini. Saat itu, sekte Yuanshan pasti sudah diinjak-injak oleh binatang esensi api," kata Yunlu. Yang Chen menjawab dengan lembut, "Senior Yunlu, apakah kamu tidak lupa bahwa kota utama Beishan sebenarnya cukup dekat dengan pintu masuk negara suci Tiandu?" Mata Yunlu membelalak karena terkejut. "Tuan muda, maksud Anda? Hanya butuh 1 hari bagi binatang esensi api sekte Changhai untuk tiba, dan hanya butuh 1 jam bagiku untuk memanggil kembali pasukan yang akan kukirim. 1 jam ini akan menjadi waktu untuk menentukan kemenangan atau kekalahan." Ekspresi Yang Chen menjadi lebih serius. Tindakannya ini sebenarnya berisiko. Pertama, dia akan mengirim pasukan binatang iblisnya, dengan sengaja menggunakan mata-mata ini untuk mengungkap keadaan kosong palsu di dalam sekte tersebut agar binatang esensi api berpikir bahwa dia tidak memiliki kekuatan tempur yang bisa dibicarakan, dan akibatnya menyerang. Kemudian, dalam waktu 1 jam, dia akan memanggil kembali semua pasukannya. Binatang esensi api sangatlah licik. Panglima binatang roh api bernama Yun Ge bahkan lebih licik. Mereka telah menderita kerugian sebelumnya, sehingga binatang esensi api dapat berkomunikasi dengan cepat satu sama lain dan selalu waspada. Terlalu sulit baginya untuk berhasil. Saat ini, satu-satunya cara adalah mengambil langkah yang berisiko. Waktu terus berjalan, dan aku, Yang Chen, tidak bisa menunggu. Bagaimanapun, aku harus mengambil risiko. Binatang esensi api ini bukan lawan biasa. Bagaimana aku bisa menang tanpa mengambil risiko? Yang Chen mengepalkan tinjunya. Pada hari ketiga penyelesaian rencana, beberapa mata-mata binatang esensi api yang menjaga bagian luar sekte Yuanshan memperhatikan dengan saksama, takut melewatkan apapun. "Saudara-saudara, tetaplah waspada. Awasi sekte Yuanshan dengan saksama. Akan ada hadiah dari komandan saat kita kembali." "Baiklah." Binatang-binatang esensi api ini berbicara dengan hati-hati. Tiba-tiba, "Saudara-saudara, lihatlah." Mereka melihat hampir 100 binatang iblis terbang di langit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam sekejap mata, mereka menghilang, tidak tahu kemana mereka menuju. Hal ini membuat mata-mata binatang esensi api membelalakkan mata mereka karena terkejut. Apa yang terjadi? Binatang-binatang iblis ini semuanya berada di bawah kendali Yang Chen. Apa yang akan dia lakukan dengan mengirim mereka semua keluar sekarang? Mereka tampaknya menuju ke kota utama Beishan. Benar sekali, pasti ke arah kota utama Beishan. Apa yang ingin dilakukan Yang Chen ini? Apakah dia berencana menyelamatkan kota utama Beishan dan menyelamatkan orang-orang True Martial Realm tingkat tinggi di sana untuk menambah pasukannya? Jika memang begitu, kita harus segera mengirimkan beritanya kembali. Cepat dan kirim pesannya." Beberapa binatang esensi api berdiskusi dan dengan cepat menyampaikan berita itu kembali. Pada saat yang sama, di dalam sekte Changhai, Panglima binatang esensi api Yun Ge tengah duduk di sebuah rumah kayu di kedalaman sekte, merenung dengan tenang.
Pada saat itu, 3 binatang esensi api melompat keluar dan menerobos masuk ke dalam ruangan, sambil berkata dengan hormat, "Komandan, ada situasi khusus." Saat Yun Ge sedang memikirkan strategi untuk menghadapi Yang Chen, dia tiba-tiba membuka matanya karena terkejut dan bertanya, "Apa yang terjadi? Ceritakan lebih detail." 3 binatang esensi api buru-buru memberitahunya tentang Yang Chen yang mengirim hampir 100 binatang iblis. "Haha, apa yang ingin dilakukan Yang Chen ini? Dia jelas ingin mengirim binatang iblis untuk menyelamatkan kota utama Beishan dan kemudian menggunakan pasukan kota utama Beishan untuk bergabung dengan Sekte Yuanshan untuk melawan kita. Tapi dia meremehkan kita, dia jelas tidak tahu bahwa kita memiliki mata-mata di dekat Sekte Yuanshan. Haha, Komandan Yun Ge, tolong beri instruksi." Yun Ge menyipitkan matanya, Yang Chen mengirim pasukan untuk menyelamatkan kota utama Beishan. Aku belum bisa memastikannya. Yang Chen ini licik seperti rubah, dan banyak ras telah menderita di tangannya. Kita tidak bisa dengan mudah dibodohi. Kecuali memang ada banyak binatang iblis yang bertarung dan mengepung kota utama Beishan, jangan bertindak gegabah. Tetapi, binatang esensi api itu saling memandang dan berkata dengan getir, "Komandan, ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun." "Benar sekali, Komandan. Dengan begitu banyak pasukan yang dikirim, jika kita mengirim pasukan kita ke Sekte Yuanshan sekarang, yang bermarga ini akan menunggu kita untuk dibantai." Yun Ge mendengus dingin, Yang Chen ini penuh dengan rencana licik, dan jika tidak ada pertempuran di kota utama Beishan, kemungkinan besar ini adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh anak ini. Kita tidak bisa terburu-buru. Kita harus bersabar saat berhadapan dengan orang ini. Membeli waktu menguntungkan kita, jadi mari kita tunggu. Meskipun binatang esensi api yang lain merasa cemas, karena Yun Ge telah mengatakannya, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan menunggu hasilnya. 3 hari kemudian, binatang esensi api di bawah komando Yun Ge buru-buru masuk ke kamar Yun Ge sekali lagi, berseru, "Komandan, hasilnya sudah keluar. Pertempuran telah dimulai di langit di atas kota utama Beishan." "Hahaha, binatang esensi api yang kami tempatkan di kota utama Beishan telah melaporkan bahwa sejumlah besar binatang iblis menyerang kota utama Beishan." "Itu memang benar." Yun Ge tampak tidak percaya. "Komandan, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pasukan kita di kota utama Beishan tidak akan mampu menahan binatang iblis itu lama-lama. Kita harus bertindak sekarang, memanfaatkan kesempatan saat Sekte Yuanshan kosong, dan memusnahkan mereka serta membunuh yang bermarga itu." "Ya, Komandan, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Waktu hampir habis." Bawahannya tahu apa yang harus dilakukan, dan tentu saja Yun Ge juga tahu. Namun, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Ada yang salah. Saya selalu merasa ada yang salah. Tidak peduli apakah itu ingatan yang diwariskan dari leluhur kita atau pemahaman saya sendiri, yang bermarga ini selalu berbahaya dan licik. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengungkap kelemahan sebesar itu? Bab 732, apakah Yang Chen benar-benar pengkhianat? Mendengar Yun Ge masih ragu-ragu, binatang esensi api menjadi cemas. Di mata mereka, jika mereka melewatkan kesempatan ini, pasti tidak akan ada kesempatan kedua. "Komandan, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Orang bijak pasti akan membuat kesalahan, Yang Chen masih muda dan pasti akan membuat kesalahan. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan berharga ini. Kalau tidak, jika Yang Chen benar-benar mengambil alih kota utama Beishan dan membentuk aliansi dengan orang-orang di sana, itu akan merepotkan bagi kita. Komandan, manfaatkan kesempatan ini. Jika Anda tidak bertindak sekarang, tidak akan ada kesempatan bagus lagi." Para binatang esensi api menasihati Yun Ge satu demi satu, menyebabkan alisnya berkerut karena ragu. Setelah beberapa saat, Yun Ge tidak dapat mengabaikan pendapat binatang esensi api dan menggertakkan giginya, berkata, "Baiklah, mari kita bertindak sekarang. Suruh orang-orang dari kota utama Beishan menunda waktu sementara kita akan merebut Sekte Yuanshan. Semua anggota suku, minggir." Saat Yun Ge memberi perintah, binatang esensi api berkumpul dan langsung menuju ke Sekte Yuanshan. Waktu berlalu dengan cepat. Yang Chen telah menyiapkan rencana ini, hatinya dipenuhi dengan rasa takut.
Dia tidak tahu apakah kelompok binatang roh api akan tertipu, dia juga tidak tahu apakah Yun Ge yang berhati-hati akan terperangkap dalam perangkapnya. Namun tak lama kemudian, raut wajah gembira tampak di wajah Yang Chen. Binatang api esensi sedang datang. Yunlu mentransmisikan melalui jiwanya, mereka jauh, tetapi mereka akan tiba di Sekte Yuanshan dalam waktu sekitar 1 cangkir teh. Mendengar ini, wajah Yang Chen berseri-seri karena kegembiraan. Bagus, binatang esensi api memang telah jatuh ke dalam perangkap. Yunlu berkata, Tuan Muda, semuanya sesuai rencana Anda. Saat ini adalah saat yang paling krusial, keberhasilan atau kegagalan bergantung padanya. Binatang esensi api itu licik, dan kita tidak boleh menunggu mereka memasuki perangkap dengan sukarela. Mang Ge, sekarang aku perintahkan kau untuk memimpin selusin binatang iblis ini di bawah komandomu dan menjaga di dalam Sekte Yuanshan. Kau harus bekerja sama dengan formasi dan menahan binatang esensi api selama 1 jam. Setelah 1 jam, itu akan menjadi akhir bagi binatang esensi api. Yang Chen memerintahkan banteng barbar emas di bawah komandonya. Banteng barbar emas setuju dengan cepat, Tuan Muda, serahkan saja pada banteng tua. Kalau begitu, aku akan membawa kembali binatang iblis di kota utama Beishan terlebih dahulu. Yang Chen melambaikan lengan bajunya, Senior Yunlu, kau tinggal di sini dan tekan situasinya. Tidak masalah. Yunlu setuju. Yang Chen mengaktifkan artefak teleportasi dan langsung memasuki negara suci Tiandu. Rencana awalnya seperti ini. Pintu masuk negara suci Tiandu di Kabupaten Gunung Utara tidak jauh dari kota utama Beishan, hanya berjarak sekitar secangkir teh. Hampir 100 binatang iblis menyerang kota utama Beishan, tampaknya memusatkan semua kekuatan di sana. Namun, perbedaannya adalah ia dapat memindahkan mereka bola-balik. Menggunakan artefak teleportasi untuk memasuki negeri suci Tiandu, lalu dari negeri suci Tiandu, menuju pintu masuk bagian kota utama Beishan di negeri suci Tiandu, lalu menuju kota utama Beishan, bekerja sama dengan ruang sungai mengalir 8 ujung untuk membawa pergi semua binatang iblis melalui negeri suci Tiandu, dan kembali ke Sekte Yuanshan. Ini adalah sesuatu yang hanya Yang Chen bisa lakukan, dan hanya bisa dilakukan di daerah Gunung Utara, karena negeri suci Tiandu terletak di daerah Gunung Utara. Dengan memanfaatkan faktor-faktor inilah Yang Chen berani memiliki keyakinan untuk memikat ular itu ke dalam gua. Aku harus bergegas. Sesampainya di negara suci Tiandu, Yang Chen dengan cepat mengendalikan larangan itu. Dalam sekejap mata, dia diteleportasi ke pintu masuk negeri suci Tiandu di Kabupaten Gunung Utara, lalu bergegas menuju kota utama Beishan dengan kecepatan penuh. Dalam sekejap, waktu secangkir teh berlalu, dan Yang Chen dengan cepat tiba di atas kota utama Beishan. Dia melihat hampir 100 binatang iblis bertarung melawan binatang esensi api, tetapi menurut instruksi Yang Chen, binatang iblis masih menahan diri dan belum melawan binatang esensi api dengan kekuatan penuh. Mereka menyimpan energi mereka untuk nanti. Namun, meskipun begitu, berurusan dengan binatang esensi api yang tersisa di kota utama Beishan sudah lebih dari cukup. Setelah melihat lebih dekat, ada banyak mayat binatang esensi api di tanah, dengan hanya 3 atau 5 binatang esensi api yang masih berjuang untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Yang Chen muncul, dan karena pembatasan perbudakan, semua binatang iblis ini merasakannya. Tuan Muda telah tiba. Yang Chen melihat binatang iblis ini dan berkata perlahan, baiklah, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Bunuh sisa binatang esensi api ini, lalu kita harus kembali. Yang Chen, bagaimana kamu bisa muncul di sini? Beberapa binatang esensi api yang tersisa terkejut dan ketakutan. Apapun yang terjadi, mereka tidak dapat mempercayainya. Itu tidak masuk akal, tidak ada alasan bagi Yang Chen ada di sini. Hehe, kamu ingin tahu? Sayang sekali, rahasia Tuan Muda kita tidak boleh kamu ketahui. Binatang iblis itu tidak lagi menahan diri dan menyerbu. Dalam waktu kurang dari 100 tarikan napas, binatang esensi api yang masih hidup ditangkap dalam satu serangan oleh binatang iblis. Setelah berhadapan dengan binatang esensi api ini, binatang iblis bertanya, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Binatang-binatang esensi api ini pasti akan menyampaikan kedatanganku di kota utama Beishan kepada yang lain, yang merupakan kemampuan khusus mereka.
Oleh karena itu, waktu sangatlah penting, dan kita harus bergegas kembali. Semua orang, masuklah ke ruang sungai 8 ujung yang mengalir. Yang Chen memerintahkan. Baik, Tuan Muda. Semua binatang iblis dengan patuh memasuki ruang sungai 8 ujung yang mengalir. Yang Chen, lihat, itu Yang Chen. Semua binatang iblis ini mematuhi Yang Chen. Apa yang terjadi? Kudengar Yang Chen adalah pengkhianat, kan? Orang-orang di kota utama Beishan benar-benar bingung. Mereka tidak dapat menemukan kebenarannya. Jika Yang Chen tidak memiliki hubungan dengan binatang iblis, mengapa mereka mendengarkannya? Tetapi jika Yang Chen berkolusi dengan binatang iblis esensi api, maka dia menggunakan binatang iblis untuk melenyapkan binatang iblis esensi api. Apa sebenarnya yang terjadi? Kerumunan orang merasa gelisah, menatap Yang Chen di langit, tiba-tiba menyadari bahwa pada saat ini, Yang Chen memiliki kekuatan untuk mengendalikan kehidupan setiap orang dari mereka. Yang Chen tidak mau repot-repot menjelaskan apapun kepada para seniman bela diri di kota utama Beishan. Dia tahu bahwa kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyingkirkan semua binatang esensi api untuk selamanya. Mungkin itu takdir. Kaisar Tiandu pernah menganggap binatang iblis sebagai musuh, dan sebagai muridnya, terkadang ia harus memikul tanggung jawab ini. Saat berikutnya, Yang Chen berbalik dan pergi. Melihat Yang Chen pergi, orang-orang di kota utama Beishan menjadi semakin bingung tentang apa yang sedang terjadi. Tetapi mereka tahu bahwa binatang esensi api yang menindas mereka semuanya telah terbunuh. Apakah Yang Chen yang menyelamatkan kita? Mungkin Yang Chen dan binatang esensi api saling bermusuhan, mengungkap kolusi mereka. Kudengar Yang Chen adalah anjing penjilat binatang esensi api, dan kupikir itu benar. Beruntunglah pertarungan sengit ini memberi kita tontonan yang bagus. Apakah Yang Chen berpihak pada binatang esensi api atau tidak ada di antara kalian yang tahu. Bagi kalian yang menjelek-jelekannya, sebaiknya kalian cari tahu dulu situasinya sebelum berbicara. Setidaknya untuk saat ini, Yang Chen lah yang menyelamatkan kita. Untuk sesaat, kota utama Beishan dipenuhi dengan perdebatan sebab 733, bagaimana kamu melakukannya? Melihat ke sisi binatang esensi api, ketika Yang Chen pertama kali pergi, mereka hanya butuh waktu untuk secangkir teh tiba di atas sekte Yuanshan. Panglima, hampir tidak ada pertahanan di dalam sekte Yuanshan, haha, ayo masuk dan tangkap orang bermarga yang itu. Ayo, masuk. Yun Ge melihat bahwa binatang esensi api di bawah komandonya memiliki pemikiran seperti itu. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk memutuskan, dia harus mematuhi mayoritas dan mengangguk, baiklah, ayo masuk. Dalam sekejap, binatang esensi api yang perkasa memasuki sekte Yuanshan. Anak-anak sekte Yuanshan, haha, bukankah kalian keluar untuk menyerah kepada kakek kalian? Patuh saja ambil cacing roh api, dan kami tidak akan mengambil nyawa kalian. Binatang esensi api tertawa terbahak-bahak. Yang bermarga Yang, kematian sudah dekat, mengapa kamu tidak segera keluar? Para binatang esensi api berteriak dan riuh, tetapi hanya Yun Ge yang mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Itu terlalu aneh. Mungkinkah sekte Yuanshan tidak memiliki langkah-langkah pertahanan dan sama sekali tidak siap menghadapi binatang esensi api mereka, meskipun mereka telah tiba di dalam sekte Yuanshan? Orang-orang dari sekte Yuanshan tampaknya tidak memperhatikan mereka sama sekali. Ini benar-benar di luar pemahaman. Tepat saat Yun Ge sedang berpikir keras, tiba-tiba lebih dari 10 binatang iblis muncul satu demi satu, dipimpin oleh Golden Barbaric Bull yang diatur oleh Yang Chen. Kekuatan mereka telah mencapai True Martial Realm 8 Layer, dengan kekuatan yang luar biasa. Golden Barbaric Bull menatap Yun Ge dan Fire Essence Beast lainnya dengan tatapan tajam. Hah! Golden Barbaric Bull, informasi yang kami dapatkan tidak menunjukkan bahwa kau berada di bawah kendali Yang Chen. Sepertinya Yang Chen masih memiliki jurus tersembunyi, kata Yun Ge dengan suara rendah. Panglima, memangnya kenapa kalau dia punya jurus tersembunyi? Haha, Yang Chen ini benar-benar mengirim pasukannya, hanya menyisakan selusin binatang iblis untuk menjaga rumah. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa pasukan kecil ini bisa bertahan melawan binatang esensi api kita? Banyak binatang esensi api mencibir, seolah-olah mereka sudah bisa melihat fajar kemenangan. Banteng barbar emas mendengus dan berkata, untuk menghadapimu,
jumlah kami sudah cukup. Komandan, banteng barbar ini benar-benar sombong. Serahkan saja pada kami, mari kita musnahkan mereka. Yun Ge merasa ada yang tidak beres, tetapi karena mereka sudah memasuki sekte Yuanshan, pertarungan tidak bisa dihindari. Ambil tindakan, jangan menahan diri, berikan segalanya. Kata Yun Ge. Ya, ketika binatang esensi api ini bereaksi, mereka seperti telah menahan diri untuk waktu yang lama. Satu persatu, mereka memuntahkan api yang langsung menuju ke arah banteng barbar emas. Melihat hal itu, banteng barbar emas tetap tidak tergerak dan tidak menunjukkan niat untuk membela diri. Mencari kematian, beberapa binatang esensi api mencibir. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, kobaran api besar yang dimuntahkan oleh binatang esensi api itu tiba-tiba terserap. Saat kobaran api ini dilahap lapis demi lapis, binatang esensi api itu benar-benar tercengang. Kobaran api mereka hanya tersisa sekitar 30% dari kekuatan aslinya dan menghantam tubuh banteng barbar emas dan binatang iblis lainnya. Namun, apa gunanya 30% kekuatan ini? Itu tidak ada artinya. Tubuh Golden Barbaric Bull dan binatang iblis lainnya sudah kuat. Sepertinya mereka telah dipilih secara khusus sebagai lawan yang tangguh. Api Fire Essence Beast berkurang menjadi hanya 2 atau 3 kali kekuatan aslinya, dan di mana mereka bisa melukai Golden Barbaric Bull dan binatang iblis lainnya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Semua binatang esensi api kebingungan. Itu adalah formasi, teriak Yun Ge dengan suara rendah. Dengan matanya yang berwarna merah darah, dia menatap sekelilingnya, melihat segalanya dengan jelas. Dia telah meremehkan situasi, dia tahu dia telah ceroboh. Tanpa sepengetahuannya, sebuah formasi telah disiapkan di sekelilingnya, dan ketika mereka pertama kali masuk, formasi itu belum diaktifkan. Saat mereka masuk, formasi itu aktif, menjebak mereka di dalam tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Terlebih lagi, formasi ini tampaknya telah dirancang khusus untuk melawan mereka dan binatang esensi api mereka. Itu adalah formasi pemurnian api kuno. Yun Ge, dengan pengalamannya yang luas, berkata dengan marah, Yang Chen benar-benar punya rencana. Namun, dia telah meremehkan binatang esensi api kita. Formasi ini memang menahan kita, tetapi apakah menurutmu dengan beberapa dari kalian yang digabungkan dengan formasi, kalian dapat melawan kelompok binatang esensi api kita? Saat kata-katanya selesai, Yun Ge tiba-tiba mengambil tindakan. Kekuatannya di puncak alam bela diri sejati dilepaskan sepenuhnya. Pertunjukan yang luar biasa ini cukup untuk membuat gelombang api yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit, dan apinya adalah api cair yang berubah bentuk. Selain itu, api cair yang berubah bentuk ini, seperti Yang Chen, berada di tahap kedua. Dengan munculnya api cair pengubah bentuk tahap kedua, kekuatannya menggemparkan, merobek lapis demi lapis, menyebabkan hati orang-orang bergetar karena terkejut. Panglima binatang esensi api terlalu kuat, formasi pemurnian api kuno hanya dapat menyerap 5% kekuatannya. Yun Lu terkejut. Dia, yang mengendalikan Ancient Fire Refining Array, merasakannya lebih jelas daripada orang lain. Ancient Fire Refining Array telah menyerap 3 hingga 5% kekuatan api Yun Ge, dan apa yang tersisa? 5% sisanya masih kuat dan menakutkan. Bahkan berdiri jauh, dia masih merasakan ledakan teror. Aktifkan Array Air Naga. Yun Lu membuat keputusan cepat. Saat formasi Air Naga diaktifkan, area bagian dalam sekte Yuanshan segera mengalami perubahan cepat. Formasi pemurnian api kuno, yang telah menyerap cukup banyak api, tiba-tiba memuntahkan api kembali ke binatang esensi api. Kemudian, formasi Air Naga juga terbuka pada saat yang sama, menyelimuti sejumlah besar naga air dan meledak dalam satu tarikan napas. Air dan api muncul bersamaan, menciptakan pemandangan menggetarkan yang cukup membuat orang merinding. Saudara-saudara binatang iblis, formasi air naga dan formasi pemurnian api kuno memiliki batasan waktu. Jika kita kehabisan batu roh, kekuatan kedua formasi ini akan berakhir. Kalian, segera bertindak, jangan biarkan mereka meninggalkan jangkauan formasi, dan tunda ini cukup lama. Yun Lu gugup dan tidak meremehkannya, mengarahkan seluruh adegan. Tentu saja, binatang iblis itu akan mematuhi perintah Yun Lu, dan mereka segera bertindak saat diperintahkan. Para tetua dan master kayu dari sekte Yuanshan, kalian juga harus mengambil tindakan.
kata Yunlu. Pertempuran ini sangat penting bagi kelangsungan hidup North Mountain County. Pertarungan ini terlalu penting bagi Yang Chen. Dia sama sekali tidak berani ceroboh. Meski hanya 1 jam, dia ingin berusaha sekuat tenaga melindunginya demi Yang Chen. Pada saat ini, Yun Ge dan binatang esensi api akhirnya mengubah ekspresi mereka. Di bawah serangan gabungan air dan api, mereka lengah dan juga menghadapi serangan banyak binatang iblis serta serangan diam-diam dari banyak anggota sekte Yuanshan tingkat tinggi. Mereka berada dalam situasi yang mengerikan, tidak mampu membela diri. Yun Ge menggertakkan giginya lebih keras. Ia tahu bahwa dirinya telah ditipu, bukan sekedar ditipu, tetapi terjebak dalam konspirasi besar. Karena barusan, dia menerima transmisi suara dari beberapa binatang esensi api yang sekarat di kota utama Beishan. Yang Chen benar-benar muncul di kota utama Beishan. Tidak ada alasan untuk ini. Siapa yang bisa memberitahunya, bagaimana Yang Chen bisa muncul secara misterius di kota utama Beishan di bawah pengawasan begitu banyak mata-mata? Bagaimana pihak lain melakukannya? Bab 734, Momen Kritis. Semua ini tidak masuk akal, tetapi Yun Ge tahu dia telah tertipu. Yang Chen telah memasang jebakan yang sangat canggih, dan Yun Ge pun terjatuh ke dalamnya. Yun Ge dipenuhi amarah yang membara. Di dalam sekte Yuanshan, susunan ganda telah berlaku. Tekan keuntungannya, jangan beri kesempatan pada binatang esensi api ini. Tahan mereka, tunda waktu, dan tunggu Tuan Muda kembali. Binatang-binatang iblis ini dan para anggota tingkat tinggi dari sekte Yuanshan, bersatu dalam formasi, tampaknya memiliki keunggulan, sehingga memaksa binatang-binatang esensi api mundur. Momentumnya sangat bagus, komentar Yunlu sambil mendesah. Di pihak sekte Yuanshan, moral mereka tinggi, terus-menerus menekan binatang esensi api. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa binatang esensi api tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi, tiba-tiba mengaum. Setelah diamati lebih dekat, Yun Ge mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga yang mengguncang keempat penjuru, menyebabkan hati semua orang menjadi dingin. Segera setelah itu, suhu udara mulai naik dengan cepat. Seolah-olah seluruh sekte Yuanshan telah memasuki gunung berapi. Udara di sekitarnya tampak seperti akan terbakar menjadi api, tidak, lebih tepatnya, sudah terjadi. Saat api ini muncul, mereka melahap air dari Dragon Water Array dan api yang diserap dari Ancient Fire Refining Array, sepenuhnya menutupi mereka. Kedua lapisan formasi itu didorong mundur oleh murka Yun Ge. Oh! Ekspresi Yunlu menjadi pucat karena terkejut. Dia dan Yang Chen sudah sangat melebih-lebihkan kemampuan binatang esensi api ini, tetapi mereka masih meremehkan kekuatan mereka. Kombinasi dari Ancient Fire Refining Array dan Dragon Water Array menghasilkan efek supresi yang signifikan, menyebabkan ratusan Fire Essence Beast sangat menderita. Namun, Yun Ge lah yang seorang diri membalikkan keadaan. Kengerian binatang esensi api di puncak alam bela diri sejati benar-benar melampaui semua orang yang hadir dan membuat darah mereka menjadi dingin. Dalam amarahnya, api Yun Ge menyebar, secara langsung memaksa dua susunan itu ke posisi yang tidak menguntungkan dan menyebabkan yang lain, seperti banteng barbar emas dan anggota tingkat tinggi dari sekte Yuanshan, juga jatuh ke dalam kekacauan. Sangat kuat. Keringat Yunlu menetes saat dia menyadari bahwa susunan ganda itu tidak lagi memiliki efek penekan yang signifikan. Jika mereka tidak bisa menekan Yun Ge, efek dari susunan ganda itu tidak akan berguna. Namun, siapa yang bisa menekan Yun Ge? Siapapun yang melawan kita, binatang esensi api, akan mati. Yun Ge meraung marah saat dia melangkah maju dengan cepat, membuat semua orang takut dan mundur selangkah, tidak berani bersaing dengannya. Dengan satu raungan, api pun meletus dan menutupi langit, langsung menelan binatang iblis di tingkat ketiga alam bela diri sejati. Dalam sekejap, binatang iblis yang sangat kuat dalam pertahanan ini tidak mampu melawan di hadapan Yun Ge, dan langsung dibunuh olehnya. Api membakar abis binatang iblis itu, tidak meninggalkan sedikit pun jejak. Melihat kejadian itu, binatang iblis yang lain pun menjadi pucat pasi karena ketakutan. Terlalu kuat. Binatang esensi api ini terlalu kuat. Bagaimana kita bisa melawannya? Banteng barbar emas berteriak marah, mundur, mundur sekarang. Tak punya pilihan lain, ia pun mengambil keputusan, merasakan tekanan dari kekuatan yang tak terbayangkan.
Kekuatan mengerikan Yun Ge berada di puncak alam bela diri sejati, dipadukan dengan kemampuan unik binatang esensi api. Dengan kekuatannya sendiri, ia bisa membalikkan keadaan. Banteng barbar emas berada di tingkat ke-8 alam bela diri sejati, tetapi bahkan ia tidak sebanding dengan Yun Ge. Bahkan beberapa binatang sejenisnya tidak akan berdaya melawan binatang esensi api di puncak alam bela diri sejati. Keringat menetes, dan suasana hati banyak binatang iblis jatuh ke dalam palung. Ah! Terdengar teriakan, dan seorang tetua sekte Yuanshan terbakar menjadi abu. Yun Ge mengambil tindakan, dan apinya tak terbendung, menghancurkan apapun yang ada di jalurnya, menempatkan sekte Yuanshan dalam bahaya besar. Tahan! Yunlu menggertakkan giginya dan, bersama dengan beberapa manusia ikan dari suku manusia ikan, bekerja sama untuk mempertahankan formasi tersebut. Susunan ganda adalah satu-satunya jaminan untuk mengulur waktu sekarang, dan selama mereka dapat bertahan hingga Yang Chen kembali, semuanya akan baik-baik saja. Bisakah formasi biasa menghentikanku? Yun Ge meraung, dan tahap kedua dari api cair pengubah bentuk menyapu seperti gelombang air laut. Jelas terlihat betapa mengerikannya ki sejatinya. Karena alasan inilah meskipun Ancient Fire Refining Array dan Dragon Water Array menekan api secara bersamaan, tidak ada seorang pun yang dapat menahan api dimanapun ia lewat, mereka bahkan tidak berani mendekat. Selain itu, seiring berjalannya waktu, kedua array tersebut menunjukkan tanda-tanda telah dihancurkan secara paksa oleh Yun Ge. Setiap susunan memiliki batasnya, dan susunan pemurnian api kuno dan susunan air naga tidak terkecuali. Begitu batasnya tercapai, susunan itu secara alami akan rusak. Dan sekarang, semua orang dapat melihat bahwa susunan itu hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sialan! Mu Baiseng menggertakkan giginya. Dia menggunakan trukinya yang kuat untuk melindungi para tetua, anggota tingkat tinggi, dan murid-murid, dan dia telah mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa susunan ganda itu benar-benar akan rusak. Mereka pun tidak menyangka bahwa bahkan dengan kekuatan gabungan dari arai pemurnian api kuno dan arai air naga, mereka masih tidak dapat menekan Yun Ge. Saat susunan itu hendak hancur, kepanikan memenuhi mata Yunlu. Jika susunan itu hancur, sekte Yuanshan akan tamat. Tuan muda, kapan Anda akan kembali? Teriak Yunlu dalam hatinya. Bunuh! Yun Ge tertawa terbahak-bahak. Tidak diragukan lagi bahwa binatang esensi api telah menang sekarang. Saat menghadapi penindasan susunan ganda itu sendirian, binatang esensi api lainnya juga memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Hampir 100 binatang esensi api mengamuk sepenuhnya di dalam sekte Yuanshan, membakar dan membantai tanpa henti. Seluruh sekte Yuanshan telah berubah dari surga menjadi neraka dalam sekejap. Semua orang merasa berdebar-debar. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, satu orang tambahan muncul di dataran tinggi. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, orang ini sangat menarik perhatian. Semua orang mendongak dan melihat dengan jelas siapa orang itu. Tuan muda sekte, Tuan muda telah kembali. Jantung Tuan Huang yang tadinya berdegup kencang akhirnya berdetak lebih kencang. Orang yang tiba-tiba muncul di dataran tinggi tidak lain adalah Yang Chen. Pada saat ini, Yang Chen diselimuti oleh gemuruh guntur dan kilat, berdiri tinggi di langit, mengamati pemandangan di bawah. Dia baru saja bergegas kembali dari negara Dewa Tiandu menggunakan artefak teleportasi. Namun, dia tidak menyangka akan meremehkan kekuatan binatang esensi api sejauh ini. Saat dia kembali, sekte Yuanshan telah hancur seperti ini. Yang Chen. Melihat Yang Chen di langit, Yun Ge langsung dipenuhi amarah. Yang Chen juga menatap Yun Ge sekarang, mengepalkan tinjunya. Dia tidak bisa memaafkan binatang esensi api karena menyebabkan kekacauan seperti itu di sekte Yuanshan. Yun Ge, Yang Chen meraung. Pertemuan keduanya langsung menyulut menjalarnya api peperang. Bab 735, singkirkan dia dengan kekuatanku. Yang Chen, kau keluar di waktu yang tepat. Aku khawatir aku tidak akan bisa menemukanmu. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Yun Ge meraung marah,
dan api menyerbu ke arah Yang Chen. Api cair tahap kedua. Yang Chen menyipitkan matanya. Dari sudut pandangnya yang lebih tinggi, dia melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, dia melepaskan semua binatang iblis yang ada di dalam ruang sungai mengalir 8 ujung. Ketika begitu banyak binatang iblis muncul, 2 orang di lapisan ke-8 alam bela diri sejati berdiri di depan, dan binatang iblis lainnya bergabung. Kekuatan api Yunge tidak diragukan lagi kuat, tetapi masih kurang ketika berhadapan dengan begitu banyak binatang iblis yang bertahan bersama. Meskipun mereka berhasil bertahan, Yang Chen mengerutkan kening dan bergumam, sungguh kekuatan api cair yang kuat. Kekuatan seni bela diri Yunge telah mencapai puncak alam bela diri sejati, dan itu benar-benar bukan lelucon. Dengan begitu banyak binatang iblis yang bekerja sama, mereka hampir tidak dapat menghalangi satu gerakannya. Dia sendiri, sebagai binatang esensi api, sebanding dengan pasukan binatang esensi api. Meskipun Yang Chen baru saja menginjakkan kaki di sini, dia bisa melihat betapa sulitnya berurusan dengan Yunge. Yang Chen, kau benar-benar tidak sederhana. Taring ganas Yunge terlihat jelas, dan dia tidak dapat membunuh Yang Chen dengan serangannya. Terlebih lagi, semua hal ini berhubungan erat dengan Yang Chen. Beberapa saat yang lalu, Yang Chen masih berada di kota utama Beishan, dan sekarang, dia muncul di sini. Siapa sebenarnya Yang Chen ini? Tuan Muda, anggota tingkat tinggi dan sejumlah binatang iblis dari Sekte Yuanshan bergabung dengan Yang Chen. Tuan Muda, kepulanganmu tepat pada waktunya. Yunlu, yang masih memegang formasi, mengirimkan suara jiwanya. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang Chen menatap Yunge dalam-dalam namun tidak memberi tanggapan. Tuan Muda, Yunge ini benar-benar masalah. Tuan Muda, bagaimana kita menghadapi komandan binatang roh api ini? Yang Chen merasa sakit kepala, tetapi dia tahu betul bahwa dengan begitu banyak binatang iblis dan orang-orang dari Sekte Yuanshan yang mengawasinya, bahkan jika dia tidak mempunyai solusi, dia harus menemukan solusinya. Senior Yunlu, berapa lama formasi pemurnian api kuno dan formasi air naga bisa bertahan? Tanya Yang Chen. Tidak lama lagi, mereka hanya digunakan untuk menekan Yunge. Jika mereka harus berhadapan dengan binatang api yang tersisa, mereka hanya akan mampu bertahan selama 1 jam. Jawab Yunlu, bagaimana jika aku membiarkanmu menggunakan 2 susunan ini untuk menekan Yunge? Yang Chen bertanya, berapa lama kedua susunan ini bisa bertahan? Yunlu berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan Muda, Yunge terlalu kuat. Bahkan lebih sulit untuk menekannya sendirian dengan susunan ganda daripada menekan binatang buas esensi api lainnya secara bersamaan. Saya khawatir mereka hanya bisa bertahan paling lama setengah jam, ini batasnya. Setengah jam? Ya, jika kamu menekan Yunge dengan kekuatan penuh, berapa banyak kekuatannya yang bisa kamu tekan? Yang Chen bertanya, Yunge berbeda dengan binatang roh api lainnya, jika kita menggunakan susunan ganda untuk menekannya, aku khawatir kita hanya dapat menekan sekitar 30% kekuatannya, jawab Yunlu. Mendengar ini, Yang Chen menghela napas berat. Hanya menekan 30%. Yang Chen tidak puas dengan hasil ini. Namun, tampaknya tidak ada pilihan yang lebih baik saat ini. Dengan mengingat hal ini, dia tidak lagi bersikeras pada apapun dan langsung menunjuk ke 10 binatang iblis, kalian yang sedikit, tetaplah di sini. Baik, Tuan Muda, di antara 10 binatang iblis yang dipilih oleh Yang Chen, termasuk Golden Barbaric Bull, ada total 3 di lapisan ke-8 alam bela diri sejati, dan 7 lainnya semuanya berada di lapisan ke-7. Mereka berkumpul dan berdiri di sisi Yang Chen, siap bertarung kapan saja. Yang Chen kemudian memerintahkan, sedangkan untuk yang tersisa, dan para tetua serta pemimpin Sekte Yuanshan, aku akan menyerahkan binatang roh api lainnya kepadamu. Sedangkan untuk komandan binatang roh api ini, biar kami yang mengurusnya. Mendengar ini, binatang iblis lainnya tidak ragu-ragu dan mulai menyerang kelompok binatang esensi api secara langsung. Dalam sekejap, pertempuran sengit akan segera terjadi. Yang Chen dan 10 binatang iblis di sekitarnya menatap komandan binatang roh api Yunge. Yunge berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Chen, kau terlalu meremehkanku. Apa kau benar-benar berpikir bahwa hanya beberapa antek yang tidak penting dapat mengalahkanku? Dengan mendengus dingin, suaranya bergema ke segala arah, dan tekanan kuat Yunge ditampilkan sepenuhnya.
Tekanan mengerikan dari puncak alam bela diri sejati menyapu seluruh area, ditambah dengan aura unik dari binatang buas berelemen api. Dalam kerjasama ini, Yang Chen dan 10 binatang iblis semuanya ketakutan. Tidak dapat disangkal, kekuatan Yun Ge jauh lebih kuat daripada semua orang yang hadir. Yang Chen tahu bahwa berhadapan dengan Yun Ge tidaklah mudah, tetapi dia harus menghadapinya secara langsung sekarang. Senior Yunlu, mulailah menekannya, kata Yang Chen. Baik, Tuan Muda. Dalam sekejap, Yunlu mengerahkan kekuatan kedua formasi itu. Air dan api melesat keluar bersamaan, langsung menuju Yun Ge. Lagi-lagi dengan formasi terkutuk ini. Yun Ge meraung. Yang Chen memanfaatkan kesempatan itu dan berteriak, serang bersama. Ke-10 binatang iblis itu tidak menyia-nyiakan kesempatan, mereka semua menyerang secara bersamaan, menggunakan keahlian mereka yang unik untuk mengepung Panglima Binatang Roh Api Yun Ge. Dengan serangan rangkap dua yang serentak dan serangan gabungan dari 10 binatang iblis alam bela diri sejati lapis ke-7 ke atas, kekuatan serangan ini tidak diragukan lagi. Dalam waktu singkat, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit, dengan ki sejati yang bocor keluar dan badai energi yang berputar-putar. Bahkan Yang Chen terkejut oleh pemandangan yang spektakuler tersebut. Harus dikatakan bahwa semakin tinggi kultivasi seseorang di alam bela diri sejati, semakin kuat pula kekuatannya. Pada tahap ini, pertempuran tidak hanya terbatas pada 2 orang, pertempuran itu memengaruhi area yang lebih luas. Jika mereka terus bertarung seperti ini selama 3 hingga 5 jam, Sekte Yuanshan mungkin akan hancur. Untungnya, tidak akan ada masalah untuk sementara waktu. Yang Chen mengamati pertempuran dengan saksama, selalu mengamati situasinya. Ini, Yang Chen menyaksikan dengan gugup. Hebatnya, dengan serangan gabungan 10 binatang iblis dan susunan ganda, mereka masih kalah melawan Yun Ge. Sungguh tidak dapat dipercaya, membuat orang-orang sulit menerima bahwa ini benar. Yang Chen mengepalkan tangannya, tidak tahu harus berbuat apa, ketika tombak Dewa Pembantai di ruang sungai 8 ujung tiba-tiba berteriak, haha, Yang Chen, cepat, gunakan aku. Binatang-binatang iblis dan suku manusia ikan ini tidak berguna. Apa gunanya mengandalkan mereka untuk larangan dan formasi? Itu hanya hal-hal tambahan, jangan menganggapnya terlalu serius. Gunakan aku, orang tua. Saat aku keluar, aku akan memastikan untuk membantumu membunuh itu. Baru pada saat itulah Yang Chen menyadari bahwa dia belum memutuskan hubungannya dengan ruang sungai 8 ekstremitas, yang memungkinkan tombak Dewa Pembantai di dalamnya melihat semua yang terjadi. Sekarang, mendengar perkataan pihak lain, Yang Chen tergoda untuk menyetujui tombak Dewa Pembantai sejenak. Bab 736, 8000 Jimat Roh. Harus dikatakan bahwa jika Yang Chen menggunakan tombak Dewa Pembantai, bahkan jika itu tidak dapat membunuh Yun Ge secara langsung, melukainya dengan serius tidak akan menjadi masalah. Namun, setelah berpikir dengan saksama, Yang Chen segera menepis gagasan ini. Tidak lain karena kemampuan luar biasa Fire Essence Beast dalam menyampaikan pesan. Jika dia menggunakan Slaughter God Spear di depan Fire Essence Beast, berita itu akan langsung menyebar ke pikiran Fire Essence Beast lainnya. Sedangkan untuk Starfire, dia masih berpikir Fire Essence Beast ini bisa tenang. Kalau itu adalah tombak Dewa Pembantai, para binatang esensi api ini mungkin akan menjadi gila dan merebutnya setelah mereka mengetahuinya. Keberadaan tombak Dewa Pembantai sungguh menakjubkan. Bagaimana menurutmu, Yang Chen? Apakah kamu akan mempertimbangkan saranku? Haha, biar kukatakan padamu, mendengarkanku adalah pilihan yang tepat. Tombak Dewa Pembantai berkata dengan penuh semangat. Apakah kamu benar-benar ingin melihat dunia luar? Tanya Yang Chen. Aku ingin membantumu. Kata tombak Dewa Pembantai. Yang Chen meregangkan tubuhnya dengan malas, bantu aku. Tidak perlu. Jangan, Yang Chen, aku ingin menghirup udara segar, aku benar-benar ingin menghirup udara segar. Tombak Dewa Pembantai segera mengubah nadanya. Sudah terlambat, kata Yang Chen dingin. Setelah mengatakan ini, Yang Chen langsung memutus kontak dengan tombak Dewa Pembantai. Bukannya dia tidak ingin mengakhiri semuanya dengan tombak Dewa Pembantai, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen menatap Yun Ge dengan penuh perhatian, merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sampai sekarang, mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan dengan 10 binatang iblis dan penindasan susunan ganda.
Jika pertarungan berlanjut, situasi untuk Sekte Yuanshan akan hampir sepenuhnya tidak menguntungkan. Dapat dikatakan bahwa begitu efek susunan ganda menghilang, mereka pasti akan kalah. Aku harus menemukan cara untuk mengubah situasi ini. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Untungnya, aku sudah siap, dengan cara apapun. Aku tidak tahu apakah jimat spiritual sebanyak ini akan cukup, dan hampir semua tabunganku sudah habis dalam perjalanan pulang. Dalam perjalanan kembali ke North Mountain County, dia tidak bermalas-malasan. Setidaknya dia membuat banyak spirit talisman. Pertama, karena dia memiliki cukup bahan, dan kedua, untuk berlatih memurnikan dan menambah pengalaman dalam memurnikan jimat roh. Itu karena seni bela diri jimat roh berbeda dengan metode kultivasi lainnya. Seni bela diri jimat roh memerlukan penyempurnaan jimat roh agar dapat menghasilkan pencapaian kecil dan akhirnya sempurna dalam metode kultivasi ini. Jadi, Yang Chen akan memurnikan jimat roh kapanpun ia punya kesempatan. Tanpa pengalaman pemurnian yang cukup, bahkan jika ia memiliki kuas roh api yang membara, memurnikan jimat terlarang itu tetap tidak akan berarti, karena tingkat keahliannya tidak cukup tinggi. Dalam perjalanan pulang, ia memurnikan total 8.000 jimat. 8.000, bisik Yang Chen. Aku tidak tahu apakah 8.000 jimat roh ini akan cukup. Membunuh Yun Ge tidak mungkin, tetapi menyakitinya seharusnya tidak menjadi masalah. 8.000 jimat roh ini tidak dibuat tanpa makna. Karena pengalamannya dalam memurnikan jimat roh menjadi semakin kaya, dia sekarang dapat memurnikan 8.000 jimat dalam 1 bulan. Kecepatan dan kualitas keduanya telah meningkat pesat. Dia bahkan dapat memurnikan beberapa jimat tingkat sangat tinggi sekarang. Yang Chen bahkan yakin bahwa dia dapat segera mencoba menyempurnakan jimat terlarang. Dengan mengingat hal ini, tatapan Yang Chen jatuh pada Yun Ge lagi dan diam-diam berpikir, aku hanya punya satu kesempatan dengan 8.000 jimat ini. Yun Ge sangat licik sehingga dia tidak akan lengah di sekitarku. Aku perlu bekerja sama dengan senior Yunlu untuk menipunya. Senior Yunlu, serahkan kendali susunan pada manusia ikan lainnya untuk saat ini. Aku perlu membicarakan sesuatu denganmu. Yang Chen menyampaikan suaranya. Tuan muda, apa yang Anda butuhkan? Tanya Yunlu. Seberapa yakin kamu menggunakan jiwamu untuk mengganggu Yun Ge? Yang Chen bertanya. Mendengar Yang Chen, Yunlu berhenti sejenak tanpa terlalu percaya diri. Setelah beberapa saat, dia berkata, Tuan muda, batas jiwaku hanya bisa mencapai level pertama dari alam bela diri bumi, sementara Yun Ge berada di puncak alam bela diri sejati. Hanya ada sedikit perbedaan di antara kita. Aku khawatir aku tidak bisa mengganggunya semudah yang kulakukan dengan orang lain, paling-paling hanya dalam waktu 1 tarikan napas. Namun, hanya dengan waktu 1 tarikan napas, kau tidak bisa berbuat banyak. Tidak, aku bisa melakukan banyak hal. Senior Yunlu, jangan remehkan nilai nafas yang kau ciptakan. Bagiku, 1 nafas saja sudah cukup. Yang Chen berkata sambil menyeringai, ikuti saja perintahku. Yunlu gembira saat mengetahui bahwa campur tangan jiwanya mampu menciptakan nilai sebesar itu hanya dengan 1 tarikan napas, namun ia tidak pernah menyangka akan seperti itu. Yang Chen lalu menjelaskan rencananya kepada 10 binatang iblis yang melawan binatang esensi api satu per satu. Mendengar rencana Yang Chen, ke-10 binatang iblis itu tampak tercengang. Ingat, dengarkan perintahku. Yang Chen tidak berkata apa-apa lagi dan langsung menggunakan Starfire. Begitu Starfire digunakan, Yang Chen menyerang habis-habisan Yun Ge. Sayangnya, meskipun Starfire-nya kuat, perbedaan kekuatan antara dia dan Yun Ge terlalu besar. Setengah langkah True Martial Realm melawan Fire Essence Beast yang tidak jauh dari Earth Martial Realm, itu adalah celah yang sangat besar. Oleh karena itu, Starfire milik Yang Chen sama sekali tidak berpengaruh pada Yun Ge. Sebaliknya, cairan api pengubah bentuk milik Yun Ge langsung menangkis api bintang milik Yang Chen dan kemudian fokus pada Yang Chen dengan tatapan tajam. Yang Chen, kamu belum menyerang komandan ini. Aku hampir melupakanmu. Tindakanmu telah mengingatkan komandan ini tentangmu. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Dalam sekejap, Yun Ge meraung dan berputar-putar dengan lapisan-lapisan api cair pengubah bentuk, lalu langsung menyerbu ke arah Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen tidak menunjukkan rasa takut atau panik, sebaliknya, dia sangat bersemangat. Apa yang diinginkannya saat menggunakan Starfire tadi adalah efek ini.
Sempurna sekali bahwa Yun Ge datang untuk membunuhnya. Senior Yunlu, manfaatkan kesempatan ini, teriak Yang Chen. Kerja sama Yunlu dan Yang Chen sudah sangat sinkron. Dia langsung menggunakan kekuatan jiwanya, dan dalam sekejap, kekuatan itu memasuki jiwa Yun Ge seperti jarum, menusuk dengan kuat. Saat berikutnya, Yun Ge menggigil. Waktu napas ini adalah faktor penentu bagi hidup dan mati Yang Chen. 8.000 jimat. Dengan lambaian tangannya, Yang Chen memunculkan 8.000 jimat, yang melayang di udara. Yang Chen segera mengaktifkan 8.000 jimat. Meledak. Ledakan. Bunyinya seperti guntur, bergema ke segala arah. Kekuatan yang menakjubkan itu tampaknya memiliki sumbu, satu lapisan demi satu lapisan, satu mata rantai demi mata rantai. Mereka saling terhubung dan bertautan. Seperti yang dikatakan Yunlu, pengendalian jiwa ini hanya dapat mengganggu Yun Ge paling lama satu tarikan napas. Tarikan napas ini adalah batasnya. Setelah beberapa saat berlalu, Yun Ge pun sadar kembali. Tepat saat dia terbangun, Yun Ge tersapu ke pusat kekuatan ledakan. Tidak bagus, seru Yun Ge. Bab 737, saatnya melunasi akun setelah kejadian. Yun Ge merasakan kekuatan mengerikan yang cukup untuk mengancam kematian, dan kengerian kekuatan ini jelas melampaui apa yang dapat dicapai oleh 10 binatang iblis itu. Tidak, lebih tepatnya, 10 binatang iblis ini dapat mengancam hidupnya, tetapi mereka tidak dapat mengancam hidupnya dalam rentang satu tarikan napas. Itu pasti Yang Chen, hanya bisa jadi Yang Chen. Tanpa sempat berpikir, ledakan itu menghujani Yun Ge bagai hujan deras. Rasa sakit, siksaan, Yun Ge merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dibakar hidup-hidup. Tubuhnya penuh luka dan tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Begitu saja, ledakan itu berlanjut selama sekitar 100 napas sebelum akhirnya berhenti. Ketika ledakan berakhir dan asap menghilang, semua orang dapat melihat dengan jelas. Qi Yun Ge jelas sudah sangat melemah sekarang, dan sekujur tubuhnya dipenuhi luka-luka yang nyata. Akan tetapi, meski begitu, hal itu tidak dapat menyembunyikan kebencian Yun Ge terhadap Yang Chen. Yang Chen, aku ingin kau mati. Yun Ge yang marah tiba-tiba mencoba menyerang Yang Chen. Jika kau ingin menyakiti Tuan Muda, kau harus melewati kami terlebih dahulu. 10 binatang iblis segera melangkah maju, langsung menuju Yun Ge. Minggir. Yun Ge menjadi benar-benar gila, mengendalikan api cair pengubah bentuk dan bertarung melawan 10 binatang iblis. Yang Chen juga agak terkejut dengan pertarungan ini. Jadi, binatang esensi api di puncak alam bela diri sejati sekuat ini. Ia terluka oleh 8.000 jimat, dan bahkan saat bertarung melawan 10 binatang iblis besar, ia hampir tidak mengalami kerugian. Hanya karena kerjasama dari dua susunan sihir itu ia sedikit mengalami kerugian. Jika bukan karena susunan ganda, bahkan jika ia terluka parah, 10 binatang iblis itu tetap tidak akan sebanding dengannya. Yun Ge benar-benar kuat. 8.000 jimat benar-benar tidak cukup. Yang Chen bergumam, tapi sekarang, semakin banyak Yun Ge bertarung, semakin lemah dia, yang bukan hal buruk bagiku. Hanya saja susunan ganda itu tidak akan bertahan lama, jadi aku masih perlu menemukan solusinya dengan cepat. Dengan pikiran ini, Yang Chen mengepalkan tinjunya, aku telah menyiapkan banyak kartu truf di sepanjang jalan, dan aku tidak menyangka harus menggunakan semuanya sekarang. Aku telah menggunakan 8.000 jimat sekaligus. Sekarang saatnya untuk gerakan ini, meskipun tidak sekuat 8.000 jimat, itu masih gerakan terkuatku saat ini. Dengan bantuan 10 binatang iblis, itu seharusnya efektif. Saat pikirannya tenang, Yang Chen tidak lagi memperhatikan pertempuran sengit yang terjadi, tetapi malah menutup matanya seolah-olah sedang mengumpulkan kekuatan. Terlihat jelas bahwa ada kekuatan guntur dan kilat yang berkelap-kelip di sekitar Yang Chen. Saat kekuatan guntur ini bergoyang di sekitar Yang Chen, tampaknya terjadi perubahan yang signifikan. Makin kuat dan kuat. Di atas kepala Yang Chen, awan gelap memenuhi langit dan guntur serta kilat tampak muncul. Hah! Yun Ge tampak marah, tapi sebenarnya dia sangat teliti. Dia tahu bahwa situasinya semakin memburuk, dan hal yang paling sulit bukanlah 10 binatang iblis itu, tetapi Yang Chen di matanya. Masalah Yang Chen bahkan lebih buruk dari 10 binatang iblis. Dia telah memperhatikan Yang Chen dengan saksama, dan sarafnya menjadi tegang saat melihat perubahan Yang Chen.
Apa yang sedang terjadi? Bukan hanya Yun Ge tetapi juga para binatang iblis pun kebingungan. Mereka belum pernah melihat gerakan Yang Chen sebelumnya dan tidak tahu apa yang coba dia lakukan. Dan pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba membuka matanya. Yun Ge, sudah berakhir, kata Yang Chen dengan suara berat. Yun Ge berteriak, Yang Chen, apa yang telah kau lakukan? Yang Chen mengulurkan tangannya, menunjuk langsung ke Yun Ge dengan jari telunjuknya, dan volume suaranya meroket, 24 guntur pemusnahan. Begitu kata-kata itu terucap, terdengar suara gemuruh guntur. Tiba-tiba sebuah petir jatuh dari langit. Bukan hanya satu, tetapi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan itu tidak berhenti. Setiap petir lebih kuat dan lebih tebal dari sebelumnya, dan 24 petir menyambar berturut-turut. Ketika 24 halilintar itu jatuh, seluruh ruangan tampak sunyi, seakan-akan memenuhi kata pemusnahan. Pada saat ini, Yun Ge berdiri di sana, hampir tidak bernapas, tanpa vitalitas apapun dalam tubuhnya. Melihat ini, ekspresi Yang Chen tetap sama. Ini adalah teknik terbaru yang ditelitinya, dan setelah menyempurnakan asal guntur surgawi kedua, ia telah memahami teknik tersebut setelah mencapai kesuksesan besar gaya petir. Pemusnahan 24 petir, seperti namanya, adalah teknik dengan kekuatan petir 19 kali lebih banyak daripada metode 5 petir yang benar. Jurus ini bukan hanya 19 kekuatan petir yang lebih kuat dari metode 5 petir benar. Wajah Yang Chen pucat pasi. Dia telah menyerap begitu banyak kekuatan dari kolam guntur langit sehingga dia hampir kehabisan tenaga. Yang Chen, kata Yun Ge dengan susah payah. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, Yun Ge terlalu kuat. Setelah melancarkan dua gerakan dahsyat berturut-turut dan menghabiskan 8.000 jimat dan 24 guntur pemusnahan, bersama dengan susunan ganda dan serangan gabungan dari 10 binatang iblis, dia masih belum sepenuhnya membunuh Yun Ge. Melihat kebencian dan kemarahan Yun Ge, Yang Chen dapat memahami kebenciannya. Namun, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh. Yun Ge ingin membunuhnya sekarang, tetapi itu tidak mungkin. Bunuh dia, perintah Yang Chen. Pada titik ini, Yun Ge belum mati, tetapi dia telah kehilangan 90% kekuatannya, dan tidak dapat mengerahkan sisa kekuatannya. 10 binatang iblis itu ingin mendapatkan pengakuan dan menyerang satu demi satu. Darah berceceran, dan Yun Ge tidak dapat bertahan di bawah pengepungan 10 binatang iblis. Tubuhnya hancur, dan akhirnya menghilang di udara. Melihat kematian Yun Ge sepenuhnya, Yang Chen akhirnya menghela napas lega. Melihat sekeliling, pertempuran antara binatang esensi api lainnya dan binatang iblisnya juga telah mencapai intensitas yang membara. Kedua belah pihak bertarung, dan binatang iblisnya sendiri tampaknya sedikit lebih unggul, tetapi akan sulit untuk menang dalam waktu singkat. Namun, sekarang Yun Ge sudah mati, tidak peduli seberapa keras binatang esensi api yang tersisa melawan, mereka pada akhirnya hanya melawan dengan keras kepala. Apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya hanyalah menyelesaikan semuanya. Yang Chen memerintahkan mereka untuk bertarung habis-habisan, dan sekitar 3 jam kemudian, binatang esensi api berhasil dimusnahkan dan dikalahkan oleh Yang Chen. Yang Chen tidak memberi kesempatan sedikit pun bagi binatang esensi api ini dan membunuh mereka semua. Setelah kemenangan ini, Sekte Yuanshan sangat gembira, dan semua orang memasuki keadaan gembira dan gembira. Mereka telah menang, dan mereka telah menang sepenuhnya. Yang Chen tentu saja juga sangat gembira, karena kemenangan itu diraih dengan susah payah, dan itu berarti mereka telah mengalahkan klan binatang esensi api. Tuan muda, sekarang setelah binatang esensi api telah dimusnahkan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Yun Lu. Yang Chen dengan kedua tangannya di belakang punggungnya berkata, kita harus memburu binatang esensi api yang tersisa di daerah Gunung Utara dan melenyapkan mereka sepenuhnya tanpa menyisakan satu pun. Setelah kita menangani semua ini, saatnya untuk menyelesaikan masalah dengan He Sangfeng. Bab 738, Balas Dendam. He Sangfeng tidak datang bersama Yun Ge dan binatang esensi api. Faktanya, Yun Ge tidak pernah mempercayai He Sangfeng dan tidak menganggapnya serius. Namun, He Sangfeng tidak mengerti semua ini. Dia masih menunggu kabar baik dari Fire Essence Beast di Sekte Changhai. Han Fang, dia Sangfeng berteriak. Beberapa murid berjalan masuk dari luar pintu,
dipimpin oleh mantan Master Sekte Junior Sekte Changhai, Han Fang. Karena dampak dari insiden harta karun 1000 tahun terakhir, Han Fang dilucuti dari gelarnya sebagai Master Sekte Junior. Namun, He Shangfeng tidak memiliki orang lain yang cakap di bawahnya, jadi dia terus bergantung pada Han Fang. Kalau itu terjadi di masa lalu, Han Fang pasti akan senang. Namun, sejak ia kalah dari Yang Chen dan dilucuti gelarnya sebagai Master Sekte Junior, ia tiba-tiba menyadari kebenaran dan mengerti banyak hal. Dia tahu bahwa Sekte Changhai bukanlah sekte yang layak diikuti dan dilayani. Lebih tepatnya, He Shangfeng bukanlah pemimpin sekte yang layak diikuti. Saat dia berpikir, He Shangfeng mengecewakannya lagi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa He Shangfeng akan mengikuti binatang esensi api dan dengan sukarela melayani binatang iblis. Pada saat ini, Han Fang berdiri di aula besar, menatap He Shangfeng dengan tatapan tak berdaya, dengan kebencian di hatinya. Meskipun dia terkadang picik dan berpikiran sempit, dia selalu tegas dalam hal-hal penting. Mengkhianati umat manusia dan berpihak pada binatang iblis benar-benar tidak dapat diterima. Tapi, apa pilihannya? Dia hanyalah seorang jenius muda yang belum sepenuhnya dewasa. Di hadapan He Shangfeng, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, apalagi di hadapan binatang esensi api. Pemimpin sekte, kata Han Fang dengan hormat. He Shangfeng menatap Han Fang dan murid-murid lainnya, dan berkata perlahan, apakah penguasa binatang esensi api telah kembali? Apakah Yang Chen telah meninggal? Apakah ada berita sekarang? Pemimpin sekte, belum ada berita untuk saat ini. Han Fang menghela napas. He Shangfeng memutar lehernya, merasa agak kecewa, saat ini, Yang Chen mungkin sudah mati. Hanya saja beritanya belum sampai, dan penguasa binatang esensi api belum kembali. Yang Chen, berani melawan binatang esensi api, kematian adalah hasil terbaik untukmu. Mendengar kata-katanya, Han Fang nyaris tak bisa menahan amarahnya. Ia membuka mulutnya dan berkata, pemimpin sekte, meskipun Yang Chen berselisih denganmu, ia tetaplah salah satu dari kita, ras manusia. Sebaliknya, binatang esensi api itu merencanakan tanah manusia kita dan menyebabkan kerusakan pada ras kita. Bagaimana kau bisa berharap kematian Yang Chen dengan begitu bersemangat? Apa, kamu punya masalah dengan pikiranku? He Shangfeng memarahi dengan tajam. Saat He Shangfeng marah, murid-murid lainnya segera mulai menjilatnya. Mereka telah mengamati posisi Han Fang dengan cemburu, dan sekarang Han Fang berani menentang He Shangfeng, bukankah ini memberi mereka kesempatan? Han Fang benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri, peduli dengan umat manusia dan sebagainya. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Mereka berkata langsung, benar sekali, Han Fang, pemimpin sekte membesarkan dan mendidikmu, bukan agar kamu membantahnya. Yang Chen ini menyinggung pemimpin sekte kita, jadi dia pantas mati. Dan, siapa yang memberitahumu bahwa binatang esensi api pasti akan menyakiti manusia? Binatang esensi api hanya menargetkan Yang Chen. Yang Chen pantas mati 1000 kali karena berani memprovokasi binatang esensi api dan sekte Changhai kita. Kematian adalah satu-satunya jalan baginya. Untuk sesaat, Han Fang menggertakkan giginya dengan marah, kalian semua. Dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. He Shangfeng berkata dengan dingin, Han Fang, apakah kamu keberatan dengan keputusanku? Sepertinya aku terlalu memanjakanmu. Mari kita kesampingkan masalahmu untuk saat ini. Ketika aku melihat kepala Yang Chen, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Mencengkeram kepalaku, He Shangfeng, aku khawatir kau tidak akan pernah melihatnya seumur hidupmu. Tiba-tiba, aura yang kuat turun. Disertai suara yang jelas, pemilik suara itu tak lain adalah Yang Chen. Tidak hanya Yang Chen yang muncul saat ini, tetapi juga banyak binatang iblis dan orang-orang dari sekte Yuanshan. Tentu saja, orang kunci, He Qiushui, juga hadir. Kamu, Yang Chen. He Shangfeng tiba-tiba terkejut, seluruh tubuhnya gemetar, dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ini terjadi? Bukankah seharusnya binatang esensi api kembali dengan selamat, membawa kembali kepala Yang Chen? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukannya dia tidak takut. Itu karena barisan Yang Chen terlalu menakutkan, sekelompok binatang iblis dengan kekuatan alam bela diri sejati, serta anggota tingkat tinggi dari sekte Yuanshan.
Tanpa bantuan binatang esensi api, bagaimana mungkin dia, He Sangfeng, bisa menandingi mereka? Tidak banyak tetua alam bela diri sejati yang berada di bawah kendalinya. Sebagian besar tetua itu memilih untuk mati daripada menyerah menghadapi tekanan dari binatang esensi api saat itu. Akhirnya, mereka dibunuh oleh binatang esensi api, dan dia bahkan mengejek mereka karena tidak mengetahui situasinya. Adapun tetua yang tersisa, siapa yang berani berdiri dan membantunya sekarang, setelah melihat pemandangan ini? Aneh sekali, kau pasti bertanya-tanya mengapa aku tidak dibunuh oleh binatang roh api. Yang Chen berkata dengan dingin. Sayangnya, He Sangfeng, aku tidak dibunuh oleh binatang roh api, dan suku binatang roh api hampir musnah olehku. Binatang-binatang iblis yang dibawanya hanyalah sebagian darinya, sementara binatang-binatang iblis lainnya, mengikuti perintahnya, pergi bersama Mu Baiseng untuk mencari dan membersihkan binatang-binatang esensi api yang tersisa di berbagai tempat. Butuh waktu untuk memulihkan ketertiban di daerah pegunungan utara, dan itu tidak akan menjadi ancaman lagi. He Sangfeng mendengar kata-katanya tetapi tidak memiliki kekuatan untuk membantah. Yang Chen, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? He Sangfeng menggertakkan giginya. Bagaimana menurutmu? Yang Chen menjawab dengan tegas. Tubuh He Sangfeng gemetar ketakutan. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, Yang Chen, aku selalu penasaran dengan satu hal, mengapa kamu tampaknya tahu tentang hubunganku dengan binatang esensi api sejak awal? Apa alasannya? Karena He Yun Xiao. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, He Sangfeng, jika bukan karena senior He Yun Xiao, mungkin bahkan aku tidak akan tahu tentang kolusimu dengan binatang esensi api, apalagi bahwa kau telah mengkhianati umat manusia. Meskipun dia sudah mati, dia mengungkapkan kebenaran. He Yun Xiao, aku tahu itu pasti dia. He Sangfeng menggertakkan giginya. Orang tua ini, bahkan saat meninggal, ingin mengungkapnya. He Sangfeng, sudah waktunya membayar utang atas ketidakadilan yang kau lakukan kepada senior He Yun Xiao bertahun-tahun yang lalu. Yang Chen berkata tanpa emosi. Kata-kata yang dipercayakan senior He Yun Xiao kepadaku, aku akan membawanya kepadamu hari ini. Niat membunuhnya pun meledak. Hari ini, dia berharap arwah He Yun Xiao di surga dapat melihat semuanya dengan jelas. Yang Chen ingin membalaskan dendamnya kepada He Yun Xiao. Bab 739, Cacat dalam Arai Roh Pelindung. Yang Chen agak berpikir bahwa He Sangfeng akan memiliki tulang punggung, lagi pula, dia pernah menjadi pemimpin sekte, tetapi siapa sangka, dia masih melebih-lebihkan He Sangfeng. Melihat bahwa dia akan mati, He Sangfeng tiba-tiba berlutut dan memohon belas kasihan, Yang Chen, tolong ampuni aku. Aku hanya dirasuki oleh kejahatan sesaat. Sebenarnya, hatiku tidak jahat. Binatang esensi apilah yang mengancamku dan menanamkan cacing roh api di tubuhku. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku, He Sangfeng, mengkhianati? Mendengar ini, semua orang agak terguncang pendapatnya. Sungguh, permohonan He Sangfeng disertai isak tangis yang menyayat hati, sungguh mengharukan. He Qiushui tidak dapat menahan diri untuk berkata, Yang Chen, aku pernah mendengar tentang cacing roh api ini, dan mereka memang memiliki efek mengendalikan pikiran orang. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Harus dikatakan bahwa setelah bertahun-tahun bersama dengan kakak laki-laki dan kakak perempuannya, meskipun mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain, masih ada ikatan sekte yang sama. He Qiushui, apakah kau benar-benar percaya padanya? Yang Chen berkata dengan dingin. Memang benar bahwa cacing roh api dapat mengendalikan pikiran seseorang, tetapi hanya ketika orang tersebut tidak mau jatuh. He Sangfeng dengan sukarela tunduk kepada binatang esensi api, mengkhianati sesama manusia, dan melakukan kejahatan keji. Apakah kau benar-benar berpikir ini semua sepenuhnya dilakukan oleh cacing roh api? Jika memang begitu, bagaimana Anda menjelaskan pembunuhannya terhadap He Yun Xiao? Bagaimana Anda menjelaskan pembingkaiannya terhadap He Yun Xiao? Wajah Yang Chen dingin saat dia berkata, hal-hal ini tidak bisa begitu saja dilimpahkan kepada cacing roh api untuk dijelaskan. He Yun Xiao sangat mempercayai He Sangfeng, tetapi He Sangfeng bekerja sama dengan binatang esensi api untuk mengkhianati He Yun Xiao. He Yun Xiao menjalani kehidupan yang lurus dan dilukai oleh pria jahat ini. Jika dia tidak mati, bagaimana He Yun Xiao bisa beristirahat dengan tenang? Mendengar ini, He Qiushui tiba-tiba terbangun.
Sebenarnya dia sempat berhati lembut dan mempercayai kata-kata He Sangfeng. Adik Qius Hui, bukan seperti itu. Kau harus percaya padaku. Aku tidak bisa bicara tentang penderitaanku saat aku menjebak kakak seniorku. Kau harus percaya padaku. He Sangfeng berteriak. Dia tahu bahwa He Qius Hui adalah orang yang paling lembut hatinya, jadi dia menargetkannya. He Sangfeng, kau masih ingin memohon belas kasihan. Seorang tetua sekte Yuanshan berdiri dan menendang wajah He Sangfeng. Tubuh He Sangfeng berguling, tampak amat menyedihkan. Tetua sekte Yuanshan berteriak, He Sangfeng, jika bukan karena kamu yang membiarkan musuh masuk, bagaimana mungkin binatang esensi api dengan mudah menduduki dan mengendalikan seluruh wilayah pegunungan utara? Benar sekali, seseorang yang pantas mati 1000 kali. Pada saat ini, Yang Chen hanya melirik He Qius Hui, menunggu jawabannya. Yang Chen, lakukanlah. He Qius Hui tahu bahwa Yang Chen sedang memberikan mukanya. Sekarang setelah dia memutuskan, dia tidak akan mudah tertipu oleh He Sangfeng lagi. Mendengar kata-kata He Qius Hui, Yang Chen langsung memerintahkan, bunuh. Binatang iblis di bawah segera melompat keluar dan mulai bertindak. He Sangfeng mencoba melawan, tetapi sebagian besar kekuatannya ditingkatkan secara paksa oleh metode pertumbuhan berlebihan dari binatang esensi api. Hal ini menyebabkan dia memiliki tingkat kultivasi seni bela diri dari alam bela diri sejati tingkat ke-7, tetapi kemampuan sebenarnya bahkan tidak sebanding dengan alam bela diri sejati tingkat ke-3. Dia hanya memiliki cangkang kosong, ditambah harta Suan Tian yang dipinjam, untuk berdiri sebagai pemimpin sekte Changhai. Itulah sebabnya Fire Essence Beast tidak mau repot-repot mengajak He Sangfeng untuk menyerang sekte Yuanshan bersama-sama. Tidak mungkin membiarkannya bertarung melawan binatang iblis yang seperti serigala dan harimau ini. Setelah bertahan selama 3 ronde, binatang iblis membunuh He Sangfeng. Kini saat mereka melihat mayat He Sangfeng, Yang Chen menatap ke langit sambil mendesah tiada henti. He Yun Xiao, apakah kamu melihatnya? Junior Yang Chen telah membalaskan dendammu. Yang Chen berkata dengan hormat. Ia percaya bahwa setiap tetes kebaikan harus dibalas dengan mata air yang mengalir. Itulah prinsipnya dalam melakukan sesuatu. Tuan muda, bagaimana kita harus menghadapi anak-anak ini? Beberapa binatang iblis bertanya. Tatapan Yang Chen tertuju pada Han Fang dan beberapa anak muda jenius sekte Changhai lainnya. Seketika, kecuali Han Fang, semua jenius lainnya berlutut di tanah memohon belas kasihan. Yang Chen, ampuni nyawa kami. Jangan ganggu kami, Yang Chen. Kami akan melakukan apa saja untukmu, bahkan menjadi ternak dan kudamu. Yang Chen berkedip dan berkata dengan tenang, bagaimana? Aku ingat kalian baru saja mengatakan bahwa aku pantas mati 1000 kali karena memprovokasi binatang esensi api. Anda, para jenius ini tidak pernah menyangka bahwa Yang Chen telah mendengar semuanya. Yang Chen berkata dengan serius, bagaimana ini, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa? Dia mendengar semuanya dengan jelas ketika dia tiba. Para jenius ini akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup, tetapi apa gunanya mempertahankan mereka? Mereka hanya akan menjadi sampah manusia di masa depan. Yang Chen melambaikan tangannya, dan para pemuda jenius dari alam bela diri asal tidak dapat bertahan bahkan sesaat pun di bawah kendalinya. Mereka segera terbakar menjadi abu di bawah api cair pengubah bentuknya, bahkan tidak meninggalkan teriakan apapun. Dalam sekejap mata, tidak ada yang tersisa. Yang Chen hanya meninggalkan Han Fang. Pada saat ini, Han Fang memejamkan matanya dan mendesah, Yang Chen, bunuh aku. Aku, Han Fang, hanyalah sampah manusia dan tidak layak untuk hidup. Han Fang, aku tidak akan membunuhmu. Kata Yang Chen. Kamu, apa maksudmu? Kamu tidak ingin membunuhku. Han Fang tidak mengerti maksud Yang Chen. Anak yang hilang akan bernilai emas saat dia kembali. Han Fang, sifatmu tidak buruk. Belum terlambat untuk kembali sekarang. Yang Chen meninggalkan sebuah kalimat dan menatap He Qius Hui, Senior He, aku akan pergi dulu. Aku akan menyerahkan sekte Changhai di tanganmu di masa depan. He Qius Hui mengangguk pelan. Aku akan menangani sekte Changhai dengan baik. Yang Chen, kau tidak perlu khawatir. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yang Chen dengan tenang berbalik dan pergi. Sekarang setelah masalah ini terselesaikan, masalah-masalah di bawah ini dapat diserahkan kepada He Qius Hui. Yang Chen percaya bahwa He Qius Hui, sebagai salah satu anggota tingkat tinggi asli sekte Changhai,
akan mengatur ulang Sekte Changhai di masa depan. Adapun Han Fang, ia memutuskan untuk tidak membunuh Han Fang karena pilihan Han Fang pada masalah-masalah besar, yang menunjukkan bahwa Han Fang adalah seorang yang berbakat dan berpotensi. Pada saat ini, Yang Chen, ditemani oleh binatang iblisnya dan anggota tingkat tinggi dari Sekte Yuanshan, meninggalkan Sekte Changhai dan berdiri tinggi di langit. Ia memerintahkan binatang iblis di bawah, kalian semua pergi dan bekerja sama dengan binatang iblis lainnya dalam mencari binatang esensi api yang tersisa di wilayah Gunung Utara. Mangge dan yang lainnya, ikut aku ke padang gurun besar. Aku ingin memeriksa arai roh pelindung. Baik, Tuan Muda, jawab binatang iblis serempak. Yang Chen memimpin Mangge dan beberapa binatang iblis lain dari alam bela diri sejati tingkat ke-7 dan tingkat ke-8 menuju gurun besar. Dia selalu punya firasat buruk, seolah ada sesuatu yang salah dengan Guardian Spirit Arai. Tetapi apa yang salah, dia tidak tahu. Bagaimanapun, karena masalah ini telah terjadi, dia harus pergi ke Guardian Spirit Arai dan melihatnya. Bagaimanapun, rencana awal Fire Essence Beast adalah menargetkan Guardian Spirit Arai, bukan dia. Dia meninggalkan North Mountain County untuk sementara waktu, dan dia tidak tahu apa situasi dengan Guardian Spirit Arai. Bab 740, dengan segala cara. 5 hari kemudian, Yang Chen menginjakkan kaki di Great Wilderness sekali lagi. Pada saat ini, Yang Chen tiba di atas batas Great Wilderness dan kota Liao. Dengan wilayahnya saat ini, jiwa surgawinya menyebar, pemandangan Great Wilderness sepenuhnya berada dalam pandangannya, terlihat jelas. Di kota Liao, Jin Ying telah mengundurkan diri, dan Jin Cheng menggantikannya sebagai penguasa kota. Semuanya sudah tenang dan damai, jadi Yang Chen tidak khawatir lagi. Melihat mantan rekan-rekannya dengan hasil seperti itu membuatnya sangat gembira, tetapi dia tidak mengganggu kehidupan Jin Cheng, karena dia tahu itu mungkin bukan ide yang bagus. Menariknya, keluarga yang juga mulai berkembang dan maju di kota Liao, dan tampaknya memiliki basis kekuatan yang stabil. Jelas bahwa Jin Cheng sangat memperhatikan keluarganya sendiri. Berkat perhatian dan bantuan Jin Cheng, keluarga yang dapat dengan cepat membangun pijakan dan mengembangkan pengaruhnya di kota Liao. Hal ini membuat Yang Chen menghela nafas. Dalam sekejap mata, waktu berlalu begitu cepat. Meski 2 tahun terasa singkat, banyak hal telah berubah. Sekembalinya ke Great Wilderness, perhatian pertama Yang Chen adalah keluarga Yang. Tuan kedua Yang dan Tuan Yang telah menua secara signifikan, generasi muda baru tumbuh dewasa, dan Yang Wu, yang pernah menjadi anak-anak bersamanya, kini telah menjadi orang dewasa, bahkan menggendong seorang anak di lengannya di samping seorang wanita muda. Rupanya, ia sekarang telah menikah dan memiliki anak. Yang Chen mendesah pelan, melihat semua ini membuatnya cukup emosional. Keluarga yang telah banyak berubah, tetapi untungnya invasi klan binatang esensi api tidak terlalu memengaruhi alam liar besar atau keluarga Yang. Karena klan binatang esensi api meremehkan untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan kecil ini, menganggap mereka tidak mampu menyebabkan kekacauan yang berarti. Ini sungguh merupakan berkah tersembunyi. Pada akhirnya, Yang Chen tidak kembali ke keluarga Yang. Tujuan utamanya kembali kali ini adalah Guardian Spirit Arai. Mengenai hal lainnya, satu pandangan saja sudah cukup, Yang Chen melihat sekeliling, menatap Gu Mingyue untuk waktu yang lama. Dia telah tumbuh lebih anggun dan berseri-seri, menjadi lebih menawan. Dia juga melihat beberapa kenalan lama seperti Feng Shuewu, Feng Changkong, Feng Wuyang, dan makam para prajurit yang meninggal di Great Wilderness karena penganiayaan Fire Essence Beast. Setelah itu, dia memasuki Gunung Binatang Iblis bersama sekelompok binatang iblis. Semuanya tetap sama, ayo masuk. Yang Chen sekarang memiliki kekuatan untuk dengan mudah melewati batasan yang ditetapkan oleh suku asli Great Wilderness di sekitar Gunung Binatang Iblis. Dia melangkah masuk dan tiba di bagian dalam Gunung Binatang Iblis, tempat dalam yang diselimuti kabut, tempat susunan roh pelindung memisahkan klan manusia dari klan binatang iblis. Tuan Muda, arai roh pelindung aman dan sehat, tidak ada yang berubah. Yunlu mengamati area tersebut dan menyimpulkan. Yang Chen mengangguk dengan berat. Tidak dapat disangkal, Guardian Spirit Arai memang aman. Namun, Yang Chen masih sedikit gelisah, berkata, Yunlu, tolong periksa lagi dengan cermat. Yunlu menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini dan mulai mengamati dengan cermat.
Akhirnya, dia menyimpulkan bahwa memang tidak ada masalah dengan Guardian Spirit Arai. Tuan Muda, saya sudah memeriksanya dengan saksama, tidak ada masalah sama sekali dengan Guardian Spirit Arai. Jangan khawatir, mengapa Anda begitu khawatir? Yunlu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang Chen mendesah pelan, kau benar, memang tidak ada masalah dengan Guardian Spirit Arai karena aku sendiri telah mengamatinya dengan saksama. Namun, aku masih memiliki firasat tidak enak bahwa Guardian Spirit Arai memiliki beberapa bahaya tersembunyi. Perasaan tidak nyaman ini semakin kuat saat aku semakin dekat dengan Guardian Spirit Arai. Tuan Muda, mungkin Anda terlalu fokus menghadapi binatang esensi api sehingga menimbulkan paranoia ini. Anda selalu waspada, takut binatang esensi api akan menghancurkan susunan roh pelindung. Faktanya, susunan roh pelindung adalah hasil kerja keras banyak ahli dari tahun-tahun lalu, tidak akan mudah dihancurkan. Kata Yunlu sambil tersenyum. Jika ada yang mencoba menghancurkannya dalam waktu singkat, itu akan menimbulkan kehebohan dan seluruh klan manusia akan menyadarinya. Itu benar. Setelah mendengar kepastian Yunlu, Yang Chen akhirnya melepaskan keraguannya. Sekarang arai roh pelindung sudah aman, mari kita kembali. Sekelompok binatang iblis mengikuti dari belakang Yang Chen. Pada hari-hari berikutnya, Yang Chen bersama binatang-binatang iblis ini, mencari dengan giat di seluruh wilayah Gunung Utara. Sisa-sisa binatang esensi api memang ditemukan, berencana untuk bekerja sama dengan binatang esensi api lainnya dalam waktu dekat. Binatang esensi api ini disingkirkan oleh binatang iblis di bawah komando Yang Chen untuk menghentikan potensi masalah di masa mendatang. Selama beberapa hari ini, sejumlah besar binatang esensi api ditemukan dan dimusnahkan. Baru setelah setengah bulan kemudian, Yang Chen merasa binatang esensi api di daerah Gunung Utara hampir sepenuhnya musnah, dan baru saat itulah dia merasa lega. Setelah itu, ia menerima undangan dari kota utama Gunung Utara. Kota utama Gunung Utara juga telah menderita kerugian besar akibat penganiayaan binatang esensi api dan kini, dengan undangan tersebut, mereka bermaksud mengungkapkan rasa terima kasih mereka terhadap Yang Chen. Ketika Yang Chen tiba bersama para petinggi sekte Gunung Yuan, banyak dari mereka menundukkan kepala dan berkata, "Terima kasih, Saudara Yang Chen. Terima kasih, teman muda Yang Chen karena telah menyelamatkan hidup kami." Yang memimpin adalah 3 guru utama kota utama Gunung Utara, dengan Guru Mo dan Han di antara mereka. Pada saat ini, mereka mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam. Mereka tahu bahwa tanpa bantuan Yang Chen, nasib mereka akan tergantung pada keseimbangan karena kota utama Gunung Utara berada di bawah kendali binatang esensi api. Tentu saja, kalau Yang Chen tidak memiliki potensi tak terbatas dan memerintah banyak binatang iblis, mereka tidak akan begitu tunduk. Pada titik ini, mereka semua sangat hormat, takut menyinggung Yang Chen dengan cara apapun. Ketiga kepala sekolah itu khususnya tahu bahwa saat ini, orang yang bertanggung jawab atas Kabupaten Gunung Utara tidak diragukan lagi adalah Yang Chen. Namun, mereka tidak terlalu khawatir karena mereka tahu wilayah kecil Kabupaten Gunung Utara tidak dapat menahan Yang Chen, dan dia tidak akan membangun dominasi di tempat sekecil itu untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, mereka tahu dengan jelas apa yang perlu dilakukan sekarang, melayani Yang Chen dengan baik dan tidak membuatnya marah. Mengesampingkan bakat Yang Chen, yang menjamin masa depan yang lebih cerah daripada mereka, bahkan sekarang, dengan Yang Chen seorang diri membasmi klan binatang esensi api yang menyerang, mereka tidak mampu memprovokasi dia. Chen muda, berkatmu, kita bisa lepas dari kendali binatang esensi api. Yang Chen, kami sungguh tidak bisa cukup berterima kasih padamu. Mendengar kata-kata terima kasih ini, Yang Chen berkata, semua orang terlalu sopan, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Kata-kata ini membuat para pengurus menghela napas. Khususnya, pengurus Feng dan pengurus Su, yang pernah berinteraksi dengan Yang Chen sebelumnya, merasakan banyak emosi. Dahulu kala, Yang Chen hanyalah seorang jenius kecil di alam bela diri spiritual. Namun sekarang, mereka mendapati diri mereka mengaguminya. Gelar top jenius dari timur sungguh pantas. Jangan sebutkan itu. Teman muda Yang Chen, kali ini kamu telah banyak membantu kota utama Gunung Utara. Di masa depan, bahkan jika kami harus melewati api dan air untukmu, kami di kota utama Gunung Utara tidak akan ragu. Guru Mo menyatakan dengan tegas.
Guru Han juga mengangguk setuju, menyatakan pendiriannya yang jelas.